Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Lula Malia sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Budi Hartono, Nurul Aini, Nur Halimah Qurrata Ayun, Ainur Rafiq, saya sendiri Diah Lula Malia, dan Andrian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan dan pengembangan instrumen non-tes mata kuliah evaluasi pembelajaran dosen pengampu Bapak Rian. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nurul Aini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah alat atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, kelompok, atau suatu situasi tanpa menggunakan format tes yang baku. Instrumen ini bersifat kualitatif dan seringkali digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti sikap, minat, perilaku, dan keterampilan. Dengan kata lain, instrumen ini tidak berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis, melainkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku, kinerja, dan produk yang dihasilkan peserta didik. Contohnya, ketika kita melakukan wawancara atau melakukan observasi secara terbuka. Tujuan penyusunan dan pengembangan instrumen non-tes yang pertama yaitu untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik. Instrumen ini sangat efektif untuk mengukur sikap, minat, nilai, keterampilan, dan kemampuan motorik peserta didik. Yang kedua, yaitu mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain aspek kognitif yang dapat diukur melalui tes tertulis, instrumen non-tes memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang terakhir, yaitu menilai kemampuan yang sulit diukur dengan tes tertulis. Beberapa kemampuan seperti kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah lebih baik dinilai melalui observasi langsung atau produk yang dihasilkan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rafiq. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis-jenis instrumen non-tes. Yang pertama yaitu ada skala bertingkat atau rating scale. Apa itu rating scale? Yaitu digunakan untuk mengatur sikap atau pendapat peserta didik dengan memberikan pilihan jawaban dalam berbentuk skala. Misalnya yaitu seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu ada kuesioner. Apa itu kuesioner? Yaitu serupa dengan skala bertingkat, namun kuesioner biasanya berisi pertanyaan yang sangat lebih terbuka dan memungkinkan peserta didik memberikan jawaban yang lebih rinci. Yang ketiga itu ada daftar cocok, yaitu atau checklist. Apa itu checklist? Yaitu digunakan untuk mencatat kehadiran atau tidaknya suatu perilaku atau ciri tertentu pada peserta didik. Yang terakhir yaitu adalah wawancara. Apa itu wawancara? Yaitu melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi lebih dalam tentang pemikiran, perasaan, dan pengalaman peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu pengamatan. Peneliti secara langsung mengamati perilaku peserta didik dalam situasi tertentu untuk menilai kemampuan atau sikap mereka. 2. Riwayat hidup merupakan catatan tentang pengalaman, prestasi, dan perkembangan peserta didik. 3. Portofolio, kumpulan karya peserta didik yang menunjukkan perkembangan kemampuan mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya proyek, tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk diselesaikan secara mandiri atau kelompok, yang kemudian dinilai berdasarkan hasil akhir dan proses pengerjaannya. Selanjutnya, unjuk kerja, penilaian langsung terhadap kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas atau keterampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama yaitu analisis variabel. Yang kedua, memilih jenis instrumen non-tes yang tepat. Sesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik variabel yang akan diukur. Pertimbangkan keunggulan dan keterbatasan masing-masing jenis instrumen. Yang ketiga, menentukan indikator. Pecah variabel
diukur menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik, membuat butir-butir instrumen, buat pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan masing-masing indikator. Yang keempat, uji coba kecil. Lakukan uji coba pada sejumlah kecil responden untuk mengetahui apakah instrumen sudah jelas dan mudah dipahami. Revisi. Lakukan revisi jika ada butir instrumen yang kurang jelas atau tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu menyusun item. Kekurangan dan kelebihan instrumen notes. Kelebihan instrumen notes komprehensif, nilai berbagai aspek individu, tidak hanya kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik. Realitas, mengukur kemampuan dan situasi nyata, bukan hanya teori. Kreatif, memungkinkan peserta didik mengekspresikan diri dengan cara yang unik. Motivasi, membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi. Fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai mata pembelajaran dan topik. Kekurangan instrumen notes, subjektif, penilaian bisa mempengaruhi oleh faktor pribadi penguji. Waktu, membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan tes tertulis. Sumber daya, membutuhkan sumber daya yang lebih banyak seperti ruang, alat, dan waktu. Standarisasi, sulit untuk membuat standar penilaian yang sama untuk semua peserta didik. Baik, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.